Waktunya progres Yana. Yeay, hari ini aku nemu jackpot lagi di tank progres ikanku. Ikan progresku nambah makin banyak nih. Emang Yana wajib diketapang? Daripada bingung, ikutin aku pindahin ikan ini dulu yuk. Eits, tunggu dulu. Masa nonton gak subscribe sih? Subscribe dulu dong. Makasih. Nah teman-teman, di sini sekarang aku mau update. Jadi kapan hari itu aku habis nemu jackpot karena aku habis nguras di sini ya. Biasa sih maintain ikan-ikan. Nggak aku kuras full sih, cuma aku sifon aja terus aku tambahin air. Nah sebelumnya itu kan memang ketutup lumut, ada yang diketapang, jadi macam-macam sih treatment yang di sini. Nah ternyata aku nemuin salah satu ikan red ya di sini tuh. Kebanyakan mayoritas sih red ya teman-teman. Nah red itu nemu yang cabungnya itu bakatannya bagus, jadi kurang lebih itu mirip sama ikan-ikanku yang di tank ini. Nanti aku tunjukin. Nah sebenarnya di sini nggak cuma red sih, ada juga maru-maru yellow, dan di sini aku mulai ngeprogres maru yellow riau. Nah cuma maru yellow riaunya tuh nanti kapan-kapan aku updatein aja ya, karena sekarang itu masih buluk-buluk sih, belum bagus-bagus. Jadi kurang lebih ini treatment sekitar 2 bulanan ya. Ada beberapa yang cabungnya tuh mulai naik tapi nggak semuanya. Nah cabungnya tuh masih tipis-tipis yang kayak gini, jadi ya belum bagus sih, masih buluk. Tapi buat riau khususnya untuk naikin cabung itu lumayan agak lama sih gengs. Jadi dia itu bukan tipe yang gampang juga. Nah selama treatment sekitar 2 bulanan itu ikan nggak juga langsung bagus ya geng, jadi emang harus sabar gitu loh. Nah ini juga yang masih agak mager-mager juga masih banyak banget. Nah di tank 20x20 ini tuh memang aku treatment single tank. Nah habis itu setelah aku nemu yang bagus, nah ini yang mau aku taruh di tank 60x30. Jadi kenapa aku taruh di 60x30? Soalnya itu ikan ini kan bakatnya udah mulai bagus dan dia itu mentalnya udah lumayan oke lah di tank 20x20. Makanya mau aku pindah ke tank yang lebih besar supaya ya kita treatmentnya tuh lebih upgrade lagi. Nah cuma waktu aku pindahin itu ada tragedi sedikit sih, kayak kan Jack ya yang mindahin, jadi Jack itu nggak sengaja ikannya lompat jatuh gengs, terus kayak agak apa ya, shock terapi gitu, hampir aja ikannya itu mati, tapi aman sih. Nah tunjukin langsung aja ya ikannya di sini nih. Nah ceng ikan itu ada di sini gengs. Nah sebenarnya ikan ini tuh juga udah bagus sih di tank 20x20. Bentar aku fokuskan dulu. Nah nih kalian bisa lihat ya cabungnya, cuma aku rasa itu dia di tank 20x20 tuh stuck gitu. Makanya aku tuh punya kebiasaan mindahin ikan-ikan misalnya dari tank ini ke tank berikutnya kayak gitu. Makanya di tempat aku tuh banyak banget ada tank 20x20 itu untuk size progresan. Nah terus lanjut ke 30x30, ada juga yang 60x30 seperti ini. Nah ini tuh sebenarnya fungsinya untuk aku pindah-pindah ikannya ketika itu di tank 20x20 misalnya stuck kayak gitu. Nah aku pindah nih entah ke tank 30 atau tank ke 60x30. Jadi opsional ya, tergantung. Ini biasanya aku lihat dari perkembangan si ikannya. Nah di tank 20x20 tuh dia mentalnya juga udah bagus banget, makanya aku pindah ke sini dan ternyata sesuai dugaanku mentalnya tuh emang bagus. Jadi nggak lama setelah dia pindah itu dia bisa langsung beradaptasi, meskipun sebelumnya itu dia juga sempat kejat-kejat gitu ya, yang tadi aku bilang dia tuh habis jatuh gitu terus kena kepalanya gitu loh. Kebetulan jatuhnya tuh kayak langsung kepala, jadi dia langsung apa ya, kejat-kejat gitu kayak orang epilepsi gitu, nakutin banget. Tapi alhamdulillah dia aman ya gengs. Nah untuk perawatan ikan ini sebenarnya dia itu makan seperti normal. Kalau misalnya aku ikan-ikanku semuanya tuh makan setiap hari. Habis gitu apalagi ya, pergantian air ya, pergantian air normal-normal aja. Ketika airnya itu udah buta atau kotorannya itu udah menumpuk terlalu banyak, itu pasti aku kuras. Jadi entah aku sifon
kotorannya aja atau kuras full, tergantung sih, sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau misalnya memang di tank 20 kali 20, aku tuh lebih sering nyifon terus nanti tambahin air lagi, nyifon tambahin air lagi, kayak gitu guys. Cuma kalau di tank 60 kali 30 apa namanya, udah nggak yang terlalu sesering itu ya, karena di tank 20 kan tanknya kecil banget, jadi memang cepat kotornya kayak gitu. Cuma sebenarnya nggak masalah sih. Kalian misalnya ragu pengen pakai tank yang lebih besar, nggak masalah juga. Itu memang cara aku sih guys, kalian nggak harus meniru seperti itu. Untuk pakan bebas ya teman-teman, mau pakai pakan hidup, mau pakai pakan kering kayak misalnya pelet dan lain-lainnya, itu kalian bebas sih. Nah, jadi kalian bebas mau pakai pakannya itu kayak gimana. Kalau misalnya aku memang kebanyakan itu semuanya hampir keseluruhan itu pakai pakan pelet gengs. Cuma ya ada juga beberapa yang aku kasih pakan hidup, contohnya kayak dia tuh habis apa namanya, stres gitu ya, habis hampir die gitu, udah pusing lah, kejut-kejut kayak gitu. Untuk pemulihan pasti aku kasih pakan hidup, nggak mungkin enggak dong, karena kan dia sakit. Kalau misalnya kita ikan sakit, memang lebih sebaiknya itu kita doping terus sama pakan hidup supaya ya dia itu happy gitu ya, cepat untuk pulihnya seperti itu. Nah, cuma sebenarnya untuk menumbuhkan bunga atau misalnya warna ataupun mental dan sebagainya, sebenarnya itu kunci dari aku itu cuma gini. Jadi jaga airnya itu pokoknya bagus untuk si ikan. Bagus itu nggak selalu bening atau harus ketapang ya, pokoknya bagus, cocok sama si ikan ya. Ini ada bocil-bocil lewat nih guys. Nah, habis itu selain dari air, itu jaga kondisi ikan supaya fit. Nah, kalau misalnya ikan itu sehat ya, otomatis ikan itu bakal berkembang lebih bagus lagi, jadi dia juga cepat gitu untuk progres dirinya sendiri. Makanya aku kalau misalnya untuk jaga kesehatan ikan-ikan itu ya, aku memang ada racikan sendiri guys untuk vitaminnya mereka, dan itu nggak setiap hari sih aku kasih. Jadi kalian bebas sih mau pakai pakan apa aja, insya Allah itu pasti aman dan bisa untuk menumbuhkan cabung-cabung atau mematangkan bunga di ikan-ikan kalian. Yang penting jaga air dan jaga kesehatan si ikan guys. Itu sih, itu kunci yang paling penting. Dan gak kalah penting lagi itu sabar, karena memang progres maru itu nggak cepat. Kayak tadi aku contohin aja ya, aku punya maru-maru Riau yang baru banget aku progres, dan itu masih 2 bulanan. Kalian bisa lihat sendiri cabungnya itu ya masih dikit banget, karena ya kalau misalnya memang progres dari nol ya, terutama teman-teman ya harus sabar dulu gitu, karena ikan nggak bisa tiba-tiba bagus. Bisa juga kalian keep lama baru tiba-tiba bagus, atau memang tergantung dari kitanya dan si ikannya sih ya, kita kolaborasi gitu ya sama si ikannya. Kalau misalnya nggak pakai lampu tuh kayak gini, ini kalian bisa lihat reelnya. Memang teman-teman pasti banyak yang tanya ya, kalau misalnya aku cek di komen-komen itu, kok ikannya nggak merah kak? Nah, aku juga nggak tahu, tapi memang ketika ngeprogres cabung itu rata-rata ikanku nggak warna merah gitu. Kaget aku ada si Goldie nih. Nah, ini aku kasih tahu, lihat kalau misalnya buat dinyalain lampunya, mungkin biar tambah kelihatan ya. Sebenarnya aku juga ada video yang lebih jelas sih kalau misalnya untuk yang malam, mungkin lebih enak kita ngelihatnya di malam ya guys. Nah, kayak gini. Nah, waktu itu barnya itu sempet agak-agak pudar gitu, makanya dia ini treatmentnya itu aku kasih ketapang. Sebenarnya dari awal dia memang di treatmentnya itu di ketapang sih. Terus kita pindahin di sini ya, dilanjutin aja progres awalnya itu di ketapang, karena ternyata kalau misalnya dibeningin barnya itu agak memudar. Jadi daripada resiko ya teman-teman, kalau misalnya ngeprogres cabung itu kan kebanyakan gini ya, apalagi di red sering banget, terus barnya itu pudar, apalagi bar bagian bawahnya. Nah, teman-teman tuh bisa ngakalin macam-macam, bisa kalian itu main dari skotlet, bisa pakai ketapang, bisa pakai ini dasar akuariumnya itu dikasih skotlet juga hitam, kayak ini pada inian semua sih. Nah, pokoknya dikasih skotlet hitam atau bisa dikasih daun-daun kayak gini.
Nah, ini tuh sebenarnya daun-daun ketapang. Cuma ini kalian bebas bisa mau pakai daun ketapang yang masih aktif mengeluarkan zat taninnya itu, atau juga ini sebenarnya daun ketapang bekas sih yang udah penggunaan beberapa kali dan udah nggak terlalu mengeluarkan zat taninnya, geng. Kalau apalagi ya biasanya itu, kalau cabung udah aku sebutin. Pokoknya itu sebenarnya ngerawatnya itu dari air dan jaga kesehatan si ikan, karena ini balik lagi mau di red atau maru apapun, tapi terutama red ya guys. Ketika ikan itu udah kondisinya down, dia bakal cepet banget turunnya itu terutama dari cabungnya itu bisa tiba-tiba memudar, lama-lama menghilang. Makanya itu sebenarnya kunci dari aku cuma dari air sama jaga fit kondisi ikannya. Nah, macam-macam kalian itu untuk jaga kondisi fit ikannya kan, mungkin dari perawatan air atau kalian punya doping-doping lainnya gitu. Nah, itu bebas sih, aku yakin teman-teman kiper lainnya itu pasti punya caranya masing-masing dan punya resepnya masing-masing, ya enggak? Jadi kayak gitu sih, sekian update dari aku. Sebenarnya ini update yang penting gak penting gitu ya, nggak tahu ini bermanfaat atau enggak kalian. Yang jelas aku update aja ikan-ikan aku dan kegiatan aku biasanya itu ngapain aja sama ikan. Biasanya kayak gitu, kayak ngelihat oh ada yang ikannya oke, ini aku pindah atau aku progres atau aku lakukan apa aja deh kayak gitu. Jadi sekian itu dia update aku hari ini, yaitu tadi updatean tentang aku nemu ikan jackpot dan aku progres lebih lanjut lagi, gengs. Nah, thank you banget udah ngikutin keseharian aku sebagai Yums Aquatic. Jangan lupa kalian subscribe karena aku subscribe aja sudah happy.